ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، bersama-sama kita menjaga dalam hidayah dan manfaat. Akibatnya kami jadi Abdul Ghani Binti Imam serta para asatidzah, para hujjah, para jamaah Masjid Jami' Al Falah rahimahumullah. Alhamdulillah, syukurillah bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan juga yang paling utama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang mulia ini. Dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita ialah salat maghrib berjamaah. InsyaAllah sebentar lagi kita akan yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian abudiah yang telah kita kerjakan maupun akan kita kerjakan pada malam ini kiranya mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam telah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya sekalian. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa pada kita awali tahlil kita dengan baca Al-Qur'an salatul Fatihah. Mudah-mudahan niat i'tikaf kita dan juga niat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan pintu hati kita, pintu pikiran kita, sehingga kita mudah dalam menerima ilmunya dan ilmu yang akan kita peroleh bermanfaat dunia maupun akhirat. Dan Fatihah kita niatkan atau kita hadiahkan kepada dua orang tua kita, sanak famili kita, para ulama kita, para masyayikh kita, para syuhada wal salihin wal anbiya wal mursalin, wabil khusus muassis Masjid Jami' Al Falah ini bersama kita Haji Ismail bin Haji Abdul Aziz, serta zuriat guru kita Bapak Haji Abdul Samad bin Ismail, Bapak Haji Abdullah bin Ismail, Bapak Haji Ishaq bin Ismail, dan juga pada guru kita Bapak Haji Ahmad Junaidi, Bapak Haji Murahid bin Ismail, dan juga pada Ustaz Haji Abdul Hafiz Ismail, Ustaz Abdul Malik Ismail, Haji Halimah bin Ismail, Haji Aisyah binti Ismail, dan juga kepada Bapak Muzaini bin Ismail, dan juga kepada Ibu Haji Ayuda binti Saidan, Ustaz Haji Murad binti Guru Nazir, dan juga kepada Ibu Haji Ustaz Haji Rahaida binti Haji Muhammad Uzain, wa usuli wa furuzi dan kepada guru kita bagi Haji Jamal bin Haji Ishaq, Haji bin Khatib bin Haji Abdul Samad, Haji Abdul Ali bin Abdul Hab, Haji Ahmad Abdullah bin Ismail, dan juga kepada Haji Bakir bin Abdullah Ismail, wa usuli wa furuzi silatihim wa jibun tasadiqin wa usafi Haji Mustafa bin Masjid Jami' Al Falah, dan juga pada guru kita bagi Sabil Ar-Rasyad wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarin wa anwarin wa ulumin wa nafa'atin fid din wal dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana wal kiramin Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Para ahli jamaah sekalian, kita baca sekali surah Al-Fatihah untuk jamaah kita yang kurang sehat maupun yang sedang sakit di rumah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, berikan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bina syifa wa sihah wa ila hadrah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin.
Selanjutnya ulun Nabi Tabaruk, mari sama-sama kita mendengarkan salat dustur yang akan dipimpin oleh Saudara Khudari bin Haji Abdul Alim. Pada yang kita silakan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi abbadik أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا صلى الله عليه وسلم زدوا شرفا يا رب كرما وتعظيما ومحابة ورفعة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلول الحادث العامم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نستحضر بهذا المجلس رواه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما إلى أرواح رجال الغيب ما إلى أرواح الأخطاب والإنجاب والأبدال والأوتاد ما إلى أرواح أهل الدار سيد المهاجر إلى الله محمد بن عيسى سيدنا الوقيه المقدم محمد بن علي وعلي جميع سادتنا علي أبي علي وعباد الصالحين سيد الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي زيد الشيخ المقدم الجلالي زيد الشيخ ذهب الشعراني سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الحبيب علي بن أبي بكر الصقران بخر الوجود سيد الشيخ أبو بكر بن سالم قطب الأنفاس سيد الحبيب مالك بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي باراس قطب الأجشاد سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الحبيب أحمد بن زين الحبشي سيد الحبيب علي بن حسن العطاس وصالح بن عبد الله العطاس سيد الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس سيد الحبيب أحمد بن محمد المهضري ميل ولي المذكورين في تاج الأعراس وشرح العينية سيد الحبيب علي بن محمد الحبشي سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي سيد الحبيب علي بن حسين العطاس سيد الحبيب سالم بن أحمد جندن سيد الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف سيد الحبيب صالح بن حسين الحامد سيد الحبيب عبد الله بن محسن الحداد سيد الحبيب عبد الله بن سالم العطاس سيد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف
سيد الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني سيد الشيخ محمد أموي البندري سيد الشيخ محمد علي بن حسين المالكي سيد الشيخ إسماعيل بن عبد العزيز سيد سند معتمد الشيخ مجنون دي بن محمد علي بن حجم مسوني بن يوسف منصور الفراحم جميع أساتذة صاحب الكتاب الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي من أسس وعمر هذا المسجد صلى فيه سابقا ولاحقا. الفاتحة وصلى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd, segenap jamaah Masjid Jami' Raudhatul Falah, para pengurus masjid, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, malam yang mulia ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan taufik dan hidayah, bisa bersama-sama kita berkumpul untuk melaksanakan tujuan penciptaan kita di muka bumi, yakni beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam kewajiban yang dibebankan kepada kita, dari mulai salat maghrib berjamaah, berzikir menyebut nama Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sebentar lagi kita akan tambah ibadah kita dengan menuntut ilmu, membaca, mempelajari dan berusaha untuk mengamalkan hadis-hadis dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terangkum di dalam kitab Hadisul Arba'in An-Nawawiyah, yang tentunya semua ini akan membawa manfaat dan kebaikan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan juga kumpulnya kita pada malam ini menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Baik, kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Hadisul Arba'in An-Nawawiyah, yang pada malam ini insyaallah kita akan membahas hadis ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisus tsani asyara fil haditsis tsani asyar. Pertemuan ke-12 tentang hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Diriwayatkan dari salah satu sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ada juga yang membacanya dengan ma la yu'nihi, tetapi membaca dengan ya'nihi lebih masyhur daripada dengan yu'nihi. Di antara hal yang menunjukkan bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting buatnya. Ya, dikatakan ini adalah perkataan atau ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh seorang pun sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada keterangan yang disebutkan bahwasanya di dalam suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Syith dan juga Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam, bahwasanya ada ungkapan yang mirip dengan ungkapan Nabi kita ini, yaitu man adda kalamahu min amalihi
qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Ya. Siapa yang menghitung atau menganggap perkataannya itu termasuk daripada amalnya, maka niscaya akan sedikitlah perkataannya kecuali apa-apa yang penting buatnya. Hanya saja ada perbedaan daripada apa yang disabdakan oleh Nabi kita dengan apa yang ada di dalam suhufnya Nabiullah Syis dan juga Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Ya, kalau ungkapan yang ada di dalam suhuf Nabi Syis dan Nabi Ibrahim ini lebih terpaku pada perkataan saja, lebih menitik beratkan pada perkataan saja. Tetapi apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mencakup semua hal yang berasal dari diri manusia, baik perkataan, perbuatan, atau bahkan pemikiran dan angan-angan. Karena manusia ini keluar dari dirinya yang berasal dari mulut, yaitu perkataan, dan juga keluar dari dirinya yang berasal dari anggota tubuh lainnya, yaitu perbuatan, dengan mata melihat, dengan telinga mendengar, dengan tangan berbuat, dengan kaki melangkah. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi kita ini lebih mencakup berbagai hal daripada apa yang terdapat di dalam suhufnya Nabiullah Syis dan Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Apa yang menjadi titik penekanan di dalam hadis ini adalah memanfaatkan waktu dan perbuatan serta perkataan untuk hal-hal yang membawa manfaat serta meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Kebanyakan dari kita, termasuk saya, ya, ini banyak mengucapkan perkataan dan banyak melakukan perbuatan yang tidak ada kepentingannya di dalam urusan dunia, urusan agama, dan juga urusan akhirat. Ini yang dilarang. Karena apa? Boleh jadi sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita ucapkan yang tidak ada urusannya dengan urusan dunia kita, tidak ada urusannya dengan urusan agama kita, dan tidak ada kepentingannya untuk urusan akhirat kita, ini bukannya membawa kebaikan buat kita, tetapi justru malah menjadi beban buat kita. Ya, justru menjadi beban buat kita. Ya. Hendaknya dia apa? Melakukan apa-apa yang akan membawa manfaat dan kebaikan buat dirinya. Kalau ada manfaatnya berarti ada kebaikannya. Tetapi kalau nggak ada manfaatnya, jangan-jangan ada keburukannya. Ini yang kita nggak tahu. Ya, pernah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ada salah satu sahabat Nabi meninggal dunia. Kemudian temannya ngomong, temannya yang meninggal ini, absyir bil jannah. Kalau cara kita, wah surga deh nih orang. Husnuzon, bagus. Husnuzon sama orang, selama kita pernah melihat kebaikannya dan tidak tahu keburukannya, kita anggap dia orang baik. Ini orang, salah satu sahabat Nabi meninggal, temannya ngomong, absyir bil jannah. Ya, surga deh nih orang. Apa yang diucapkan ini temannya didengar oleh Nabi SAW. Maka kemudian Rasulullah berkata, awala tadri, ente tahu dari mana kalau ini orang masuk surga? Fala'allahu takallama fima la ya'nihi au bakhila bima la yanqusuhu. Boleh jadi, ya, ente tahu dari mana kalau dia ini masuk surga? Kayak udah pasti masuk surga. Kenapa? Fala'allahu takallama fima la ya'nihi. Karena boleh jadi dia pernah ngomong dengan ucapan yang enggak ada manfaatnya buat dia.
au bakhila bima la yanqusuhu, atau dia bersikap pelit terhadap sesuatu yang tidak akan mengurangi kekayaannya. Artinya apa? Hal seperti itu bisa menjadi masalah besar buat kita di akhirat. Ya, kita pikir yang akan membawa masalah buat kita di akhirat itu hanya hal-hal yang menjadi larangan buat kita saja. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka akan menjadi masalah buat kita. Iya, betul. Tetapi bukan itu saja. Ya, bisa jadi ada ucapan kita, ada perbuatan kita yang gak ada manfaatnya, maka itu bisa menjadi masalah buat kita di akhirat nanti. Ya, di dalam salah satu perkataan sahabat apa? Bihasbi mri'in minasyarri ma yajhalu min nafsihi wa yatakallafu ma la ya'nihi. Cukuplah seseorang melakukan satu kejahatan, cukuplah seseorang dianggap buruk kalau dia tidak tahu tentang dirinya dan dia membebankan sesuatu kepada dirinya apa yang tidak penting buat dia. Ya. Seseorang dikatakan buruk kalau dia tidak tahu tentang dirinya dan membebankan kepada dirinya apa yang tidak penting buat dia. Berapa banyak dari kita, termasuk saya, yang tidak tahu keadaan kita, baiknya kita, apalagi buruknya kita, ibadahnya kita, dosanya kita, pahalanya kita. Banyak yang kita nggak tahu. Udah nggak tahu hal itu, kita bebankan kepada diri kita sesuatu yang nggak ada kepentingannya buat kita, ngerjain hal-hal yang nggak ada manfaatnya buat kita. Dan itu dilakukan berulang kali setiap hari sepanjang tahun. Ya Allah. Ya. Kata Nabi di dalam hadis lain, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Apabila salah seorang dari kalian baik keislamannya, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Maka setiap kebaikan yang dia lakukan akan ditulis pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha, dan setiap keburukan yang dia lakukan akan ditulis buat dia hanya seperti keburukan yang dia lakukan. Setiap kebaikan kita lakukan balasannya minimal 10 kali sampai 700 kali lipat. Tetapi setiap keburukan balasannya hanya satu, keburukannya sekali, balasannya sekali. Ini yang harus dilakukan, gitu ya. Melakukan hal-hal yang akan membawa manfaat dan kebaikan buat kita. Apalagi sampai apa? Ada orangnya udah mati tetapi keburukannya masih hidup. Gara-gara apa? Dia memberikan contoh keburukan yang kemudian keburukan itu dilakukan oleh orang lain. Apa nggak jadi beban gitu ya? Bahkan untuk memikul beban kita sendiri saja ini udah berat, apalagi sampai memikul beban orang lain. Ya, memikul beban orang lain itu juga karena keburukan dari dia sendiri sebabnya. Kita pernah mendengar sabda Nabi SAW yang terkenal apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Siapa yang memberikan contoh di dalam agama Islam, setelah agama Islam ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, satu contoh kebiasaan yang baik, falahu ajruha, dia dapat kebaikan dari dia dapat pahala dari kebaikan yang dia sendiri lakukan, wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah,
dan dia juga dapat pahala dari kebaikan yang orang lain lakukan karena orang lain mencontoh kebaikan dari yang dia lakukan. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini investasi yang paling menguntungkan, yang kadang-kadang kita kurang punya kesadaran untuk melakukan hal ini. Nyontoin kebaikan sama orang, kita kerjain kebaikan, orang lain lihat kebaikan yang kita lakukan, akhirnya dia ngikutin kebaikan yang kita lakukan. Kita dapat pahala dari kebaikan yang kita lakukan, kita juga dapat pahala dari kebaikan yang orang lain lakukan karena mencontoh kita, tanpa mengurangi pahala dari orang yang ngikutin kita. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Ada yang ngomong, siapa yang mau ngikutin gua, nggak usah susah-susah, nggak usah muluk-muluk, pengen orang ratusan, ribuan, jutaan ngikutin kita, nggak usah muluk-muluk. Yang terjangkau sama kita siapa? Anak kita. Kita contohin anak kita kebaikan, anak kita lakukan itu kebaikan. Ntar tuh anak kita contohin lagi kebaikan kepada anaknya dia ngikutin lagi. Itu kita dapat kebaikan, anak kita dapat kebaikan, cucu kita dapat kebaikan. Kalau satu, ya, kalau lebih dari satu, apa nggak jadi itu suatu investasi yang menguntungkan buat kita? Nanti kita udah sampai di kuburan, kita udah mati, tapi selama masih ada kebaikan yang pernah kita tularkan kepada orang lain, yang dikerjakan oleh orang lain karena mencontoh dari kita, mencontoh dari orang yang mencontoh kita, mencontoh dari orang yang mencontoh dari orang yang mencontoh kita, itu dapat terus, Pak. Kita udah nggak ngapa-ngapain di kuburan, tinggal terima royalti dari kebaikan yang pernah kita tularkan, yang pernah kita ajarkan. Itu buat kebaikan. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang mencontohkan satu keburukan di dalam agama Islam, fa alaihi wizruha, maka dia dapat dosa dari keburukan yang dia lakukan, wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa dari orang yang nyontoin dia, dan dosa dari orang yang mencontoh kepada dia, min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'un, tanpa ngurangin dosa dari orang yang melakukan perbuatan buruk itu. Kita ngajarin keburukan sama orang, atau kita nyontoin keburukan sama orang, kita melakukan keburukan di hadapan orang yang ngelihat kita, orang yang nyontoh kepada kita ini melakukan perbuatan itu, dia dapat dosa dari keburukan yang dia lakukan. Kita yang nyontoin, kita yang ngajarin, kita yang memperlihatin kepada dia keburukan itu dapat dosa juga dari keburukan yang dia lakukan, tanpa ngurangin dosa dari orang yang melakukan keburukan itu. Dan itu berlanjut sampai apa? Sampai hari kiamat. Nauzubillah, ya. Nauzubillah. Ada orang seperti itu, ya. Orangnya udah mati, keburukannya masih hidup, ya. Apa dikatakan? Rubama kanat tilkal kalimatu sababan. Ini kalau omongan ngajarin orang keburukan, ya. Dia ada orang mengucapkan satu perkataan, ada orang ngomong, ya, mengucapkan satu perkataan, yang perkataan ini menjadi sebab orang lain melakukan keburukan. Dia nggak ngerjain keburukan, tapi dia pernah ngomong omongan yang gara-gara omongan ini orang jadi ngerjain keburukan. Ya, yastamirrul amalu biha ba'dahu,
terus berlanjut. Orang-orang yang melakukan keburukan karena mendengar perkataan dari si A ini. Berlanjut terus. Fala yazalu yu'adzabu fi qabrihi madama ya'malu biha. Maka ini orang si A ini yang pernah ngomong, gara-gara omongannya ini orang jadi ngerjain keburukan terus, dia terus dapat siksaan di kuburnya. Orangnya udah mati, dosanya masih tetap mengalir. Ya. Jadi ada pahala jariah, ada juga dosa jariah. Ya kan kita kepengenin kan amal jariah, pahala jariah. Bangun masjid, selama itu masjid masih dipakai, maka orang yang membangun yang pertama sampai orang yang memakmurkan kemudian yang udah meninggal dunia, selama itu masjid masih dipakai, ini masjid masih dipakai, masih ada orang sholat, masih ada orang ngambil manfaat dari ini masjid, itu yang membangun dulu, yang memakmurin dulu, yang udah meninggal dunia masih tetap dapat pahalanya. Amal jariah namanya. Tapi ada juga dosa jariah. Ngajarin keburukan, ngucapin keburukan, walaupun yang ngajarin, yang ngucapin nggak pernah melakukan keburukan itu, tapi kemudian ada orang yang ngikutin omongannya dia, dapat dosa jariah, udah meninggal dunia, udah di alam kuburnya masih terus ngalir dosanya, naudzubillah. Nah, sampai dikatakan ya waila man mata walam tamut sayyi'atuhu. Celakalah buat orang yang udah mati tetapi keburukannya masih belum mati. Ya, li'annal 'abda idza mata inqata'at a'maluhu. Karena seorang hamba kalau udah mati terputus amalnya. Udah nggak bisa beramal lagi. Ya. Tapi illa man amila amalan solihan ya'malu bihi min ba'dihi. Ya. Dia udah nggak bisa beramal, tapi dia masih bisa mendapatkan pahala dari amal yang pernah dia lakukan dan amal yang dicontoh oleh orang lain yang melihat dia. Ya, berapa banyak dari kita ini melakukan satu perbuatan yang menurut kacamata etika atau mungkin kacamata agama ini nggak ada manfaatnya, bahkan ada unsur keburukannya, dan itu kita lakukan di hadapan orang yang boleh jadi ada yang mencontoh perbuatan buruk yang kita lakukan. Ya, apalagi sampai ngajarin, ya Allah, ya, sampai ngajarin keburukan. Ya, apaan saja keburukan yang dilakukan pertama kali kemudian ada yang ngikutinnya, maka orang yang pertama kali melakukan keburukan itu akan terus mendapatkan bagian dosa dari selama keburukan itu masih ada yang melakukannya. Ambil contoh siapa? Anaknya Nabiullah Adam alaihissalam yang bernama Qabil, yang membunuh saudaranya yaitu Habil. Dia melakukan pembunuhan pertama kepada manusia. Ya, maka setiap ada satu manusia yang terbunuh dengan cara yang zalim, itu si Qabil yang hidup sekian ribu tahun yang lalu masih tetap dapat saham dosa. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Padahal nggak ngajarin, cuma nyontoin, cuma mulain. Ya, yang dengan sebab itu terjadi pembunuhan manusia berikutnya, pembunuhan. Maka setiap nyawa manusia melayang, ya, dibunuh karena kezaliman, maka si Qabil itu dapat bagian dosa. Begitu juga semua kejahatan. Ada kejahatan model baru diciptain,
maka yang nyiptain kejahatan model baru itu akan tetap dapat dosa selama ada yang melakukan kejahatan model baru itu setelahnya. Hati-hati, hati-hati. Ya, banyakin yang kita lakukan kebalikannya, nyontoin hal-hal yang akan menularkan kebaikan kepada orang lain, ya, yang akan ditiru oleh orang lain, anak kita, cucu kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tularin kebaikan kepada mereka, contohin kebaikan kepada mereka, ajarin kebaikan kepada mereka. Mereka ngikutin kita, nyontoh kepada kita, ngerjain apa yang kita bilang kepada mereka, maka setiap kebaikan yang mereka lakukan karena mencontoh kepada kita, kita dapat bagiannya. Kita lanjutkan di hadis yang ke-13. Al-majlisus salis asyar fil hadisis salis asyar. Pertemuan ke-13 tentang hadis ke-13. An Anas bin Malikin. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia pernah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah satu dari kalian. Maksudnya beriman di sini adalah keimanan yang sempurna. Salah satu di antara hal yang bisa menyempurnakan keimanan seseorang. Karena iman ini ada tingkatannya, ya, ada cabang-cabangnya. Dikatakan dalam satu hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 cabang lebih. Ya, di dalam riwayat lain bid'un wa sittuna syu'batan. Ada 60 cabang lebih. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Paling tingginya cabang keimanan itu adalah kalimat tiada Tuhan kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang minimal kerendahan iman itu adalah menyingkirkan bahaya dari jalanan. Artinya apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan ini akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, di antara hal yang bisa meningkatkan keimanan kita adalah apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna, kurang sempurnanya iman seseorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai, menyenangi untuk saudaranya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, kelihatannya gampang. Ya, nyenengin orang, ya, membuat orang senang sebagaimana membuat diri kita senang. Kayaknya gampang, tetapi sebenarnya susah. Ya. Dalam hadis lain apa? Unzur ahabba ma tuhibbu an ta'tiyahun nasa ilaika. Fa'tihi ilaihim. Perhatikan. Kira-kira apaan yang orang lain berbuat kepada kita? Kita pengennya diapain sama orang, maka kita perlakukan orang seperti itu. Kira-kira kalau ketemu orang, kita pengen orang senyum apa cemberut sama kita? Kita pengen orang pasti senyum sama kita. Nah, kita kalau ketemu orang senyum, ya. Kita pengen orang berbuat baik sama kita, kita berbuat baik sama orang. Itu di antara makna hadis ini. Ya. Kita pengen disenengin sama orang, senengin orang. Nanti orang senengin kita. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itulah engkau dibalas. Dan ini bahkan apa? Banyak
contoh-contoh daripada orang-orang yang mulia yang melakukan lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Dicontohkan di sini apa? Ada dua orang hebat. Wa hukiya anna Ibrahim bin Adham. Ada seorang namanya Ibrahim bin Adham. Ini orang hebat. Yang dikatakan beliau ini adalah Budanya Islam. Karena kisah taubatnya Ibrahim bin Adham ini mirip dengan kisahnya Siddhartha Gautama. Ibrahim bin Adham bertemu dengan Syaqiq al-Balkhi, guru sama murid. Syaqiq al-Balkhi gurunya Ibrahim bin Adham. Kemudian Syaqiq nanya kepada Ibrahim bin Adham, kaifa ta'maluna idza lam tajidu syai'an? Gimana? Apa yang kalian lakukan? Apa yang engkau lakukan kalau engkau tidak mempunyai apa-apa? Dijawab sama Ibrahim bin Adham, in u'tina syakarna wa in muni'na sabarna. Kalau kami dikasih, kami bersyukur. Tapi kalau kami enggak dikasih, kami bersabar. Ya, ada makanan, alhamdulillah itu makanan dimakan, bersyukur kepada Allah. Enggak ada makanan, kita bersabar. Kita begitu gak? Maka mendengar jawaban ini, apa kata Syaqiq, kata sang guru? Hakaza indana kilabu balkh. Kalau modelnya begini, anjing di Balkh juga begitu sama. Binatang juga begitu. Kucing ada makanan dimakan, nggak ada ya dia diem. Terus apa hebatnya kita sama anjing? Apa hebatnya kita sama kucing kalau begitu? Disamain sama kucing, samain sama anjing. Kalau modelnya begitu doang. Kalau ada kita bersyukur, kita makan, nggak ada kita bersabar. Ya, anjing juga begitu. Kaget ini muridnya dengar jawaban begini. Akhirnya dia balik bertanya kepada Ibrahim, kaifa ta'maluna antum? Terus kalau engkau bagaimana? Ya. Maka jawabannya Syaqiq ini luar biasa. Faqala in u'tina atharna wa in muni'na syakarna. Kalau kami dikasih, asarna, kami mendahulukan untuk orang lain. Wa in muni'na, kalau kami nggak dikasih, kami bersyukur, alhamdulillah. Pernah nggak kita nggak punya duit? Alhamdulillah nggak punya duit. Tapi pas lagi punya duit, bagi-bagi duit ke orang. Wah. Dan itu pernah dilakukan, terjadi di zaman sahabat Nabi. Ya, mungkin kita pernah mendengarnya, ya, cerita tentang bagaimana sekelompok orang yang sedang berjihad, ya, di peperangan Yarmuk. Ya, ada sekelompok orang setelah selesai perang, ini kan ada orang-orang yang periksa kondisi sahabat-sahabatnya. Kalau yang udah meninggal dunia ya dibawa nanti dimakamkan, tapi kalau yang terluka dirawat. Lagi begitu ada orang, ya, ini yang lagi periksa, dia dengar ada satu orang teriak-teriak minta air, bawain air. Cara kita dibawain air di gelas. Pas mau dikasih minum kepada ini orang,
Ternyata kedengeran ada yang teriak lagi, minta air. Ini yang mau minum, yang cara kita gelasnya udah nempel di bibirnya, nggak jadi minum, bilang tuh saudara saya lebih membutuhkan air ini daripada saya, kasih dia. Ini yang bawa air, kasihlah ke si B, buat ngasih minum si B yang tadi minta air. Si B mau minum, kedengeran lagi si C teriak minta air. Kata si B, tuh si C lebih butuh ini air daripada saya, kasih si C. Bawa sampai 10 orang. Orang yang ke-10 pas mau minum keburu meninggal. Ini yang bawa air balik lagi ke si A. Si A udah meninggal. Ke si B udah meninggal. Si C 10-10-nya meninggal semua. Itu air nggak ada yang minum. Pernah nggak kita begitu tuh? Ya, berat. Ya. Contohnya apa? Lagi maulidan, bagi-bagi nampan. Kira-kira kita ngasih orang duluan apa kita ambil duluan? Hah? Kalau kasih orang, kita taruh di bawah, kita makan. Bodoh amat orang nggak kebagian apa enggak. Dari sini kelihatan gimana kualitas keimanan kita. Berat, Pak. Ya. Makanya kita, apa yang kita lakukan, ini kita pikir kita udah hebat. Ibadah, sholat, jamaah 5 waktu, mengaji kayak gini segala macam. Bandingkan dengan orang-orang dahulu, apa yang kita lakukan ini nggak ada apa-apanya. Tapi jangan kecil hati. Ya, selama kita masih terus berusaha, ya minta kepada Allah Ta'ala, insya Allah akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini ada manfaatnya untuk kebaikan, membawa kebaikan untuk kita dan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga apa yang kita lakukan ini akan menjadi satu amal baik yang bisa kita tularkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.